Nah, diketahui matriks A-nya ini ya, 1 1 1 1 semua nih, yang diagonal utamanya sama yang di sini ya. Yang lainnya 0. Dan I adalah matriks identitas ya, ukuran 3 kali 3 ordonya. Maka nilai dari A pangkat 7 dikurang A pangkat 5 ditambah 2 kali identitas sama dengan apa nih katanya. Oke, kita cari dulu yang pertama. Yang pertama kita cari dulu nilai dari A kuadrat ya. A kuadrat. A kuadrat kan berarti A kali A ya. Berarti kan di sini A-nya kalau kita tulis di sini 1 1 0 0 1 0 0 0 1. Nah, dikali dengan matriks yang sama. Ya, langsung saya tulis aja. Nah, kalau dikali, ingat baris kali kolom ya. Ini baris dikali kolomnya. Nah, maka kalau kita kali ya, sama dengan 1 kali 1 1 ya. Nah, jadi baris pertama ini kali kolom pertama, hasilnya yang di sini. Ya, baris pertama, kolom pertama di sini. Jadi 1 ditambah 0 ditambah 0 berarti 1 ya, gitu. Nah, terus baris pertama dengan kolom kedua ya. 1 ya kali 1 1 1 juga. Kalau ditambah 2 ya, 0 kali 0 0 berarti 2 di sini. 2. Terus kita kali lagi dengan kolom ketiga, nanti dapatnya 0 0 0 berarti 0 di sini ya. Nah, selanjutnya baris kedua. Baris kedua berarti hasilnya di baris kedua ya. Oke, dengan kolom pertama 0 0 0 berarti 0 semua nih di sini. Ya, kalau dijumlah 0. Terus baris kedua dengan kolom kedua 0 1 0 1 ya kalau dijumlah. Nah, selanjutnya juga sama, ini dikali sama yang ini jadi 0 juga ya. Terus yang baris ketiga, hasilnya baris ketiga berarti. Baris ketiga dengan kolom pertama hasilnya 0 ya. Kalau kita kali semua terus dijumlah, ini juga sama. Kalau dijumlah 0 juga. Terus yang baris ketiga dengan kolom ketiga, ini 0 0 1 berarti kalau dijumlah 1. Nah, ini ya. Ini A pangkat 2 ya. Kalau kita lihat nih A pangkat satunya, di sini kan 1 ya di sininya. Nah, di sininya kalau A pangkat 2, ini 2, yang lainnya sama. Apakah selalu seperti itu? Belum tentu ya, tapi kita cek dulu. Kalau misalkan kita cari A pangkat 3, berarti kan A kuadrat yang tadi nih, saya tulis aja ya. 1 2 0 0 1 0 0 0 1, kita kali dengan A ya. A nya 1 1 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kita kali lagi baris kali kolom. Nah, nanti didapat hasilnya apa nih? Ya, kalau kita lihat baris pertama ya, kali kolom pertama. Ini kalau dikali semuanya terus dijumlahin hasilnya 1. Terus baris pertama dengan kolom kedua, kalau kita kali nih, ini 1 ditambah 2 3 ditambah 0 berarti 3 juga. Di sini 3 ya. Nah, yang ini dengan kolom yang ketiga, kalau kita kali terus dijumlahin hasilnya 0. Nah, ini kita simpan. Selanjutnya baris kedua, kalau kita kali dengan kolom pertama ini 0. Terus kalau kita kali dengan kolom kedua, hasilnya adalah 1. Dengan kolom ketiga ya, baris kedua dengan kolom ketiga, kalau kita kali terus dijumlah hasilnya 0. Nah, yang ini yang ketiga juga sama ya, kalau kita kali ini 0, ini dengan ini 0 juga. Terus yang terakhir ini dengan ini 1. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat polanya selalu tetap nih. Ya, kalau A pangkat 3 di sini 3, kalau pangkat 2 2, pangkat 1 1. Jadi kalau pangkatnya berbeda berarti yang berubah di sini doang ya. Satunya sama semua, nolnya juga sama. Nah, berarti untuk soal ini ya enggak, nilai dari A pangkat 7, berarti kan A pangkat 7 adalah hasilnya sama dengan, saya tulis agak di sini deh. Ya, A pangkat 7 berarti ini 1, ini 7, ini 0, ini 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi yang berubah yang di sini doang ya, polanya seperti itu. Terus dikurang A pangkat 5, berarti 1 5 0 0 1 0 0 0 1.
ditambah 2 kali identitas. Identitas itu kalau kita tulis sebenarnya diagonal utamanya 1 ya, yang lainnya 0 gitu. Nah seperti ini identitas untuk 3 kali 3. Nah kalau dikali 2 berarti langsung aja ya, ini 2 0 0, ini 2, ini 2, yang lainnya 0 ya. Nah udah deh, kita coba hasilnya kira-kira apa nih ya. Langsung aja ya, 1 dikurang 1 habis ya, ini habis sama ini, terus ditambah 2 berarti hasilnya 2 di sini. 7 dikurang 5 2 ya, ditambah 0 berarti di sini 2. 0 dikurang 0 ditambah 0 0 juga. Nah yang ini 0 dikurang 0 0 juga sama ya, 0 juga. 1 dikurang 1 ini habis, ditambah 2 berarti jadi 2. 0 tambah 0 0 dikurang 0 tambah 0 juga 0. Ini juga langsung aja, ini 0 juga, ini 0 juga, ini habis juga. Nah ditambah 2 berarti 2. Nah hasilnya ini nih ya, cuma pengennya hasilnya dalam A atau I ya. Nah kalau kita lihat ini sebenarnya, ini kalau kita ubah jadi 1 2 0 0 1 0 0 0 1 ditambah sama 1 1 1 yang di sini ya, diagonal utamanya 1. Nah jadi kita pisah ya enggak. Jadi ini kalau kita pisah jadinya bentuknya seperti ini, ditambah identitas nih ya. Nah jadi kalau kita tambah yang ini nih, diagonal utamanya jadi 2, ini 2 semuanya, terus 2 tambah 0 2 yang di sini, pas ya. Nah bentuk yang ini ya, kalau di sininya 2 diagonal utamanya 1, ini kan sama dengan A pangkat A ya, A pangkat A nih, bentuknya sama dengan yang di sini. Nah berarti ini adalah A pangkat A kuadrat, A kuadrat ditambah sama ini identitas ya, ditambah identitas. Nah ini jawabannya, A kuadrat ditambah identitas yang E. Ini jika M dan N adalah nilai maksimum dan minimum untuk fungsi objektifnya P sama dengan 5X ditambah 9Y, dengan X, Y memenuhi sistem pertidaksamaan. Di sini ada 1 2 3 4 ya. Garis lurusnya nanti kita gambar ada 4. Nah maka nilai M dikurang N ya, nilai maksimum dikurang nilai minimumnya, berarti kita gambar. Jadi kalau kita gambar ya, nah ini kan gambarnya kalau nggak salah agak panjang deh. Oke kita gambar kurang lebih gini deh. Yang pertama, X min 3Y sama dengan min 9. Berarti kalau Y nya 0, X nya adalah min 9. Kita tulis ya, ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Satu lagi ya, satu lagi. Nah di sinilah, ini min 9, titiknya di sini. Nah kenapa saya bikin skalanya harus pas, nanti kita pakai garis lidik soalnya. Selanjutnya 2X tambah 5Y sama dengan 15. Yang ini dulu. Kalau tadi kan Y nya 0, sekarang X nya yang 0, berarti min 3Y sama dengan 9. Y nya berarti 3 ya, 1 2 3. Nah di sini deh 3. Nah udah dapat 2 titik, tinggal kita tarik garis aja. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah X min 3Y lebih besar sama dengan min 9. Nah menentukan tandanya masih ingat ya, di sini positif ya, koefisien X nya yang penting harus positif dulu. Nah kalau lebih dari, dia ambil daerah sebelah kanannya ya, sebelah kanan yang ini berarti. Oke, ini kita dapat, ini kita simpan. Selanjutnya persamaan yang kedua ya, kalau misalkan X nya 0, 5Y sama dengan 15, berarti Y nya 3. Lagi-lagi 3 di sini berarti ya, 3 di sini lagi. Nah kalau Y nya yang 0, berarti 2X sama dengan 15. Berarti artinya X nya sama dengan 15 dibagi 2 atau 7,5 ya. 1 2 3 4 5 6 7
8. Nah tapi di tengah-tengah ya kan 7,5 soalnya 7,5. Nah udah tinggal kita tarik garis ya. Nah ini persamaan yang 2x ditambah 5y kurang dari 15. Koefisiennya udah positif. Sekarang kurang dari berarti daerahnya ke kiri kalau kurang dari ya, kalau koefisien x nya positif. Nah sekarang kita gambar garis yang ketiga, x tambah y sama dengan min 1 ya. Berarti x nya min 1, y nya juga min 1 ya. Ini min 1 juga. Nah berarti kalau kita tarik garis ya, nah jadinya seperti ini. Nah ini garis x tambah y lebih besar sama dengan min 1. Koefisiennya positif, lebih besar berarti ambil yang ambil yang sebelah kanan daerah penyelesaiannya. Nah garis yang terakhir di sini 2x min 5y sama dengan 5. Berarti kalau x nya 0 berarti y nya min 5y sama dengan 5 ya. Maka didapat y nya adalah negatif 1 ya. Y nya negatif 1 di sini. Ini negatif 1. Selanjutnya x nya, kalau y nya 0 berarti 2x sama dengan 5. Maka didapat x nya 2,5. Nah kurang lebih di sini deh 2,5. Nah kita tarik garis. Nah ini garis 2x min 5y kurang dari 15. Ini udah positif, kurang dari berarti daerahnya ke kiri ya. Nah sekarang tinggal menentukan daerah penyelesaiannya. Masih ingat ya, dari yang biru dulu deh. Ini daerahnya sebelah kanan ya, daerah sebelah kanan. Maka tinggal kita checklist ya, daerah-daerah yang dilalui oleh persamaan yang garis biru. Nah ada banyak nih ya yang di checklist. Nah bisa itu semua. Nah sekarang untuk garis yang warna hitam nih ya, warna hitam. Kan dia daerahnya ke sebelah kiri, maka yang bukan kita hapus ya. Yang tadi udah kita checklist tidak masuk daerahnya kita hapus. Ini hitam masih ya yang di sini. Oke, masih. Nah, sekarang daerah yang hijau. Hijau itu daerahnya dia ke kanan, berarti yang bukan kita hapus. Ini kita hapus. Sekarang yang warna biru muda, dia daerahnya ke kiri, maka yang bukan kita hapus. Nah, maka daerahnya yang ini nih. Ya, yang kita checklist ini ya. Nah, di antara ini nih berarti. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan kalau kita mau mencari pakai garis lidik ya. Nah, ini kita tulis dulu deh fungsi kuadratnya. Fungsi objektifnya, fungsi kuadrat. 5x plus 9y. Nah, kalau menggambar fungsi kuadrat, koefisien x-nya taruh di y, koefisien y-nya taruh di x. Gitu ya. Nah, ini 5. 5-nya taruh di y. Berarti ini 3, 4, 5. Disinilah kurang lebih 5 ya. Ini 5. Nah sekarang kalau sumbu x nya nih taruh di ini koefisien y nya taruh di x 9 katanya. Ini 8, ini 9, berarti disinilah kurang lebih 9. Nah garis lidiknya berarti seperti ini kurang lebih. Nah ini garis lidik ya. Oke. Nah maka ya kita lihat nih, kalau menentukan maksimum minimum dilihat koefisien x-nya aja. Nah, jadi kalau koefisiennya di sini adalah positif ya. Nah, nanti maka kebagi dua nih. Paling kanan dia maksimum, paling kiri dia minimum. Nah, tapi kalau negatif sebaliknya ya, sebaliknya. Ya, paling kanan minimum, paling kiri maksimum. Nah, kita lihat nih yang dicari kan nilai M sama N ya, yaitu nilai maksimum dan minimumnya. Berarti dua-duanya yang kita cari ya. Nah, kalau kita lihat ini garisnya kita geser ke kiri ya, kita geser ke kiri. Nah, geser itu harus sejajar. Maka kalau misalkan ini saya kasih nama A, ini titik B ya, titik-titik pojoknya ya saya kasih nama, ini C, ini D.
Nah, maka garis yang paling kanan ya, nah kurang lebih akan dilalui oleh, ini saya bikin lurus aja lah ya, soalnya hapusnya lama. Nah kalau kita lihat ya, ini kayaknya kena yang B dulu nih yang paling kanan nih ya. Nah kenanya yang di B dulu, baru kena yang di C garis lidiknya gitu. Nah karena ini kita tarik sejajar ya gitu. Nah baru kalau misalnya saya geser ke kiri lagi gitu kan ya, nah nanti kenanya yang mana nih, yang paling kiri ya. Kira-kira kena D duluan atau A duluan nih? Sebentar, kalau kita cek ya, kena D duluan ya. Nah ini kena D duluan, kalau kita geser kena D duluan. Nah karena sejajar, terus baru kena A nya. Nah ini sejajar. Oke, maka nilai yang paling kiri, ini paling kiri, nah ini adalah menyatakan nilai minimum. Nah kalau yang paling kanan adalah titik B. Titik B adalah paling kanan ya, maka nilainya maksimum. Paling kanan dari garis yang ungu ya, nah yang melalui titik pojoknya. Oke, titik yang ini sudah tahu nih yang A nih ya. Yang A adalah berapa tuh? 0,-1. Nah yang B nya belum. B nya itu perpotongan antara yang hitam dengan garis yang biru muda, yang ini ya. Nah ini kita langsung eliminasi deh, bisa nih ya. Ini kita jumlahin jadi 4x sama dengan, kalau dijumlah berapa tuh? 30 ya, bener ya? Ini kan yang hitam dengan yang biru muda ya. 4x 30, maka x nya ya gak? Berapa tuh? 30 dibagi 4 berarti 15/2. Nah kalau x nya 15/2, y nya berapa nih? Kita masukin ke yang ini deh ya, kita masukin ke situ. Nah jadinya apa? 2 dikali 15/2 ditambah 5y sama dengan 5. Ini coret. Nah berarti y nya nanti kita dapat, ini dikurang jadi -10 dibagi 5 jadi -2. Nah dapat ini nih nilai dari y nya ya, nilai y nya. Sebenarnya salah ya, ini 5. Kalau dijumlah 15 tambah 5 20, maka x nya dapat 5 ya. Nah kalau x nya 5, kita masukin ke 2x, berarti 2 kali 5 10. Kalau kita pindahkan jadi -5 dibagi 5 berarti -1. Kok -1 sih? Jadi salahnya di sini nih 15 betul. Kalau dijumlah benar 20, x nya 5. Berarti kalau kita masukin ke sini nih 15 ya. Nah berarti 10 dikurang 15 5. Kalau dibagi 5 berarti y nya 1. Nah dapat itu 5,1 ya untuk yang titik B nya di sini. Titik B nya 5,1. Nah oke, maka untuk P yang maksimum itu pada saat titik B ya, pada saat 5,1. Kita masukin ke fungsi objektifnya yang ini ya. Nah berarti langsung deh, 5 kali 5 25 ditambah 9 kali 1 9, berarti 34 nilai maksimumnya. Nilai minimumnya ya 0,-1. Berarti ini 0 dikurang 9 sama dengan -9. Nah yang ditanya adalah M dikurang N. Berarti ini M nya, ini N nya. Nah berarti tinggal kita kurang ya. Nah berarti kalau kita kurang jadinya min ketemu min positif, jadi 43. Nah nilainya 43 deh. Yang A jawabannya. Ini grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx mempunyai titik puncaknya -1,8 ya. Nah kalau namanya fungsi kuadrat, kita misalkan aja fungsi kuadrat ini, saya hapus deh, hapus dulu ya. Kita misalkan fx nya, nah itu sama dengan ax kuadrat
ditambah bx ditambah c. Nah, ini ada titik puncak min 1,8 gitu kan ya. Nah, berarti kalau ada titik puncak fungsi kuadrat kan bisa kita tulis begini, y dikurang y puncak sama dengan a dikali x dikurang x puncak kuadrat, ya enggak? Nah, bisa kita tulis seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya karena ini adalah x puncak sama y puncak, kita masukin. Berarti y min 8 sama dengan a dikali x min ketemu min ya, jadi plus 1 ya, kuadrat. Nah, ini kita tinggal jabarkan, terus dikali a ya, jadi ax kuadrat ditambah 2bx gitu kan ya. Tambah 2bx 2ax ditambah a ditambah 8 ya, a ditambah 8 gitu. Nah, ini fungsi kuadratnya ya, ini fungsi kuadratnya, atau bisa juga jadinya ini, atau ini diabaikan deh ya, karena ini ternyata nggak perlu kayaknya, ini tidak perlu sepertinya, ini saya hapus aja deh. Nah, jadi kita fokus ke yang ini aja nih, yang paling bawah. Nah, di sini kalau titik potong sumbu x kan syaratnya y-nya 0 ya, titik potong sumbu x. Nah, didapat akar-akarnya adalah x1 sama x2 ya. Nah, di sini hasil kali akar-akarnya adalah min 3. Berarti kalau ini sama dengan 0, di sini akar-akarnya adalah x1 sama x2 gitu. Nah, katanya x1 dikali x2 sama dengan min 3. x1 kali x2 kan c per a nih. C-nya adalah a plus 8, a-nya adalah a ya di sini. Berarti ini a plus 8 dibagi a sama dengan min 3. Berarti a plus 8 sama dengan min 3. Min 3a, sorry. Nah, kita pindahin ya, kita pindahin ini jadi plus 3a ditambah a jadi 4a. 8-nya pindah jadi min 8. Berarti a-nya dapat negatif 2. A-nya negatif 2. Oke. Nah, kalau a-nya negatif 2, maka persamaannya jadi gimana? Sama dengan ya, y sama dengan min 2x kuadrat. Ini jadi min 4x. Ini jadi plus 6. Nah, sekarang yang ditanya apa? Titik potong. Titik potong terhadap sumbu y. Syaratnya adalah x-nya 0. Nah, kalau titik potong sumbu y, langsung aja fokus ke c-nya ya. C-nya di sini adalah 6 ya. Karena kalau x-nya 0 kan ini otomatis ini 0, sisanya c-nya doang. Ya, y-nya dapat 6. Nah, berarti titik potongnya adalah 0,6 deh. Yang E. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan sin x min cos x kuadrat ya. Maka kalau kita sederhanakan hasil dari kuadratnya ya, kan sin x dikurang cos x kuadrat, berarti sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x min 2 sin x dikali cos x. Nah, sin kuadrat ditambah cos kuadrat 1 dikurang 2 sin cos, artinya adalah sin 2x. Sin 2x. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, cuma ada sin ditambah konstanta, masih ingat nggak? Ya, kalau lupa tinggal dilihat outline-nya ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada fx sama dengan a kali sin x ditambah c gitu ya. Nah, maka nilai maksimumnya pada saat ya sama dengan mutlak a ditambah c. Tapi kalau nilai minimumnya, maka negatif mutlak a ditambah c. Nah, ini deh ya, ini tolong diingat, sin atau cos sama ya kalau pangkat 1 ya. Nah, maka kalau kita lihat ini adalah c-nya,
A nya min 1 nih, A nya min 1. Ini A nya, ini C nya. Nah, maka nilai maksimumnya sama dengan ya mutlak dari A nya min 1 ditambah C nya 1. Nah, berarti 1 tambah 1 2 deh. Nah, yang C. Soal berikutnya ini tentang turunan ya. Nah, ini setara nih, mau dikali dulu atau mau kita turunkan dalam bentuk U kali V juga boleh ya. Ini saya tulis U kali V deh. Nah, kalau mau cari kurva turun, naik, minimum atau maksimum, berarti kan langsung aja ya. Turunan pertamanya sama dengan 0 ya, kita cari stasionernya. Ini kalau kita turunin, turunannya adalah turunan dari U kali V adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen sama dengan 0. Nah, turunan U nya ini ya, yang paling kiri. Kalau kita turunkan jadinya 2x, ini segi stasioner ya, dikurang 2 dikali V nya adalah yang sebelah kanannya, x kuadrat ditambah berapa tuh, 2x ditambah 1 ditambah U nya. U nya ini kalau kita turunkan jadi U nya nggak diturunin ya, U nya langsung aja di situ, x kuadrat min 2x min 3 dikali turunan V nya. Ini kalau kita turunkan jadi 2x plus 2 ya, plus 2. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ternyata ini bisa kita faktorin ya, baik yang ini yang kiri ya atau yang kanan dari penjumlahannya. Ini kalau kita faktorkan jadinya adalah apa nih, x plus 1 kuadrat. Ini kalau kita faktorkan 2-nya berarti x min 1 ditambah yang ini ya, sekarang ini kita faktorkan ini x plus 1 dikali x min 3. Nah, yang ini ya, kalau kita faktorkan 2-nya berarti 2 kali x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan ada x tambah 1 dikali x tambah 1, berarti artinya x tambah 1 kuadrat. Ini juga ada sama nih, x tambah 1 kuadrat. Ya, 2-nya juga ada nih ya. Jadi 2-nya kita keluarkan. 2 dikali x tambah 1 kuadrat dalam kurung, ini sisanya adalah x min 1 ditambah ini sisanya adalah x min 3 sama dengan 0. Nah, tadi saya lupa ini x stasioner semua ya. Nah, udah nih faktornya, berarti kita dapat ini ya. Ini kalau ditambah 2x min 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita buat garis bilangan, berarti pembuat 0-nya cuma ada min 1 sama 2 ya. Nah, jadi min 1 sama 2. Nah, kita lihat koefisiennya di sini positif ya. 1 dipangkatin 2 positif, 2 dipangkatin 1 juga positif. Nah, kalau kita kali jadi positif, taruh paling kanan. Nah, sekarang untuk yang akarnya 2 ya, dari sini pangkatnya ganjil nih, pangkat 1, maka berubah tanda. Terus untuk yang hasilnya akarnya min 1 di sini, dari sini ya. Nah, pangkatnya genap, pangkat 2. Nah, maka ini tetap kalau pangkat 2 atau genap. Nah, udah dapat ini ya tandanya. Kita lihat nih gambar kurvanya seperti apa. Nah, kalau dia min terus min lagi. Nah, ya nanti kita gambar deh. Ya, terus dia naik nih, kalau plus tuh naik. Dia naik ya kalau plus. Nah, kalau secara gambar berarti begini dia. Ya. Dia turun. Nah, pas di sini dia kayak mau naik tapi nggak jadi, turun lagi gitu. Nah, terus pas di sini dia naik. Nah, ini titik belok namanya. Nah, ini titik balik minimum ya. Ini titik belok. Nah, jadi kalau min lagi ini titik belok ya. Terus kalau ada min terus plus, ini titik balik minimum, titik balik minimum atau minimum relatif gitu. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Yang namanya turun ya, kurva turun
itu pada saat negatif nih ya, pada saat ininya negatif. Nah berarti turunnya untuk X kurang dari min 1 ya, yang sebelah sini ya, sama yang ini nih, diantara min 1 sampai 2, ini turunnya nih. Oke, nah benar kan nih pernyataannya? Betul ya, pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua, nilai minimumnya min 81. Nah minimum kan pada saat X nya 2 ya, kita masukin aja ya. Jadi kalau misalkan kita substitusi nih, di sininya 2, berarti ini nilai minimum ya. Nah berarti 2 kuadrat 4, 2 kali 2 jadi min 4 ya, dikurang 3, masukin 2 lagi 4, 2 kali 2 berarti 4, ditambah 1, ini habis. Ini kan 9 dikali min 3 jadi min 27. Nah yang benar adalah negatif 27 ya. Nah berarti ini salah, pernyataan kedua salah. Sekarang pernyataan yang ketiga, kurva naik pada saat X lebih besar dari 2. Nah naik pada saat yang positif nih ya, pada saat X nya lebih besar dari 2 ya, karena ke sebelah kanan. Nah berarti benar pernyataan ketiga. Nah nilai maksimumnya nggak diketahui, titik balik maksimumnya nggak diketahui ya. Nah berarti ini bisa kita anggap salah. Nah berarti 1 sama 3 deh yang benar. Nomor selanjutnya, di sini ada X, terus 3X plus 3 sama 5X plus 5, dan seterusnya adalah deret geometri. Maka suku kelimanya berapa? Nah ini kan suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Kalau ada 3 suku pertama, kita pakai sifat suku tengah ya untuk geometri, yaitu U tengah kuadrat sama dengan A dikali UN. Oke, seperti ini. U tengahnya adalah 3X ditambah 3 U2 ya di situ. U tengahnya U2. Terus dikuadratin, A-nya adalah X dikali UN-nya adalah ini nih, 5X plus 5. 5X ditambah 5. Nah, selanjutnya ini mau difaktorin boleh ya. Ini kalau misalkan kita faktorkan kan berarti 3 dikali X plus 1 ya, kuadrat. Nah ini pindah deh ke sebelah kiri, ini minus X dikali ini 5 dikali X plus 1, gini kan nih. Nah gitu ya, sama dengan 0. Ini ada X plus 1 tapi kuadrat, ini ada X plus 1, berarti bisa kita faktorkan X plus 1 nya. Nah yang sisanya di sini 3 dikali, ini kan kuadrat yang baru keluar pangkat 1 ya, berarti sisanya adalah X plus 1. Nah dikurang, di sini udah keluar X plus 1 nya, berarti sisanya 5 dikali X dikurang 5X. Nah sama dengan 0. Nah dari sini X nya sama dengan min 1 ya, kita dapat. Nah dari yang ini kalau kita jumlah dulu jadinya 3 min 2X ya, sama dengan 0. Nah berarti X nya ada 2 nih, yaitu 3 per 2 yang di sebelah kanannya. Nah ini X1, ini X2 deh gitu ya, ada 2 kemungkinan. Nah karena hasilnya pecahan, kayaknya sih kita ambil yang pecahan ya, karena hasilnya pecahan nih gitu. Oke. Nah kita masukin X nya di situ 3 per 2. Berarti kan kalau kita urutkan ya, di sini 3 per 2, terus 3 dikali 3 per 2 9 per 2 ya, ditambah 3 berapa tuh? Kalau 3 dijadikan per 2, bukan salah sih ya, tapi memang hasilnya segini ya. Ya banyak nih ya, kalau kita kali 3 kan 15, 7, 18. Nah dibagi 2, cuma hasilnya nggak ada. Apakah yang min 1? Kita cek deh ya. Kalau min 1 jadinya 0 dong ya. Sebentar, ada yang salah ini. Nah nih mohon maaf, di sini kan 3 kuadrat ya, berarti 9 di sini nih. Ini 9 ya, ini 9. Berarti 9X dikurang 5. Nah ini salah di sini nih, 9X dikurang 5 berarti jadinya berapa tuh? 4X ya.
4x ditambah 9. Nah berarti x nya bukan 3/2 tapi minus 9/4, min 9/4. Nah angkanya jelek ya, tapi nggak apa-apa, kita hapus dulu deh. Nah ini kita hapus dulu. Oke. Nah maka kalau kita tulis ya, x nya kan di sini min 9/4. Nah terus yang U2 nya kalau kita kali nih jadinya min 27/4 ditambah 3 itu 12/4 ya. 27 min 27 tambah 12 berarti min 15 ya. Min 15/4. Dari sini aja deh ya, kita cari rasionya. Berarti kan ini dibagi ini ya, langsung aja ya. Positif berapa nih, 4 nya coret, berarti 15 dibagi 9 atau 5/3 rasionya. Nah yang ditanya U5 berarti AR pangkat 4, A nya min 9/4, rasionya 5/3. Kalau dipangkatin 4 625/81 ya. Nah ini kalau kita coret jadinya 9 dikali 4 jadi min 625/36. Yang A jawabannya. Nah untuk nomor ini A dan B adalah bilangan bulat ya katanya. Sementara akar 7 dikurang 4 akar 3 adalah akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah ax ditambah b sama dengan 0. Maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Nah, kalau ini adalah akar dari persamaan kuadrat, berarti bisa kita misalkan adalah x ya. Ya, jadi x-nya adalah 7 min 4 akar 3. Nah, kita kuadratkan biar akarnya hilang. Ini jadi x kuadrat. Ini jadi 7 min 4 akar 3. Ini tukar sama x-nya ya. 4 akar 3 sama dengan 7 min x. Nah, selanjutnya kita kuadratkan. Ini juga kita kuadratkan. 16 kali 3 berarti 48 ya. Nah, ini dikuadratin berarti 49 min 14x ditambah x kuadrat. Nah, maka 0 sama dengan x kuadrat min 14x. 9 dikurang 48 jadinya 41. Nah, ini persamaan kuadrat yang ini itu sama ya dengan yang tadi kita sudah dapatkan. Yang ini sama. Oke. Nah, berarti kesimpulannya A-nya adalah negatif 14, B-nya adalah 1. Ya. Nah, pas ya karena A sama B-nya bilangan bulat. Oke, berarti A-nya negatif 14, B-nya 1. Berarti kalau kita jumlah, enggak? Hasilnya min 13. Benar enggak kurang dari 0? Benar ya. Terus yang ini B dikurang A. B-nya 1. Min ketemu min jadi 14 ya. Nah, kalau dijumlah 15 nih. Berarti 2 salah. 1 benar ya tadi. A dan B berlainan tanda. Betul ya, yang satu negatif, yang satu positif. Itu namanya berlainan tanda. Berarti betul. Yang 4, A-nya lebih besar dari 0. Salah ya, karena A-nya negatif. Ini salah. Maka yang benar 1 sama 3. Ulang lagi ya. Ini ada kesalahan. Coba kalau kita jabarkan nih ya. Di sini kan bentuk 7 dikurang 4 akar 3 tuh bisa kita jabarkan jadi ini kita jadikan 2 dulu ya. 4 itu 2 dikali akar 4 ya. Terus dikali akar 3. Ya, 4 yang di sini saya rubah jadi 2 dikali akar 4 ya. Akar 4 kan 2. Jadi 2 kali 2 4. Nah, terus bentuknya jadinya 7 min 2 akar berapa tuh? Akar 12 ya, 4 kali 3. Nah, kalau udah bentuk kalau di sini yang ada 2, berarti kita cari hasil jumlah yang di sini 7 tambah 7 itu berapa tambah berapa? Ya, kalau 12 itu berapa kali berapa ya? Jadi kita cari A sama B-nya. Nah, berapa nih? 7 itu kan 4 kali 3 ya.
4 tambah 3, sorry, 4 tambah 3. Kalau 12, 4 kali 3. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, ya. Nah, ini berarti sama dengan akar 4 dikurang akar 3. Nah, berarti akarnya adalah sebenarnya 2 min akar 3. Ini ya. Ini X-nya nih. Kita. Oke, pengennya diginin dulu deh. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti baru bener nih kayaknya nih, enakan seperti ini. Ini kalau kita pindahin ke sebelah kiri, berarti akar 3 sama dengan 2 min X ya. Nah, ini baru kita kuadratin. Nah, jadi X kuadrat deh. Ya, jadi 3 sama dengan 4 min 4X ditambah X kuadrat. Ini 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 1. Ini A-nya, ini B-nya. Saya langsung ya. Ini kalau dijumlah kurang dari 0. Betul ya? Ya. Jadi min 4 ditambah 1 kan min 3. Nanti kalau dikurang berarti ini juga betul juga ya. Ya kan? Min ketemu min plus. Jadi betul 5 hasilnya. A dengan B berlainan tanda, betul. A-nya lebih besar dari 0, salah. Berarti yang benar 1 2 3 jadinya ya. Bukan 1 3 aja. Oke. Dari semua himpunan SIMAK UI di sini, SIMAK UI, akan dibuat sebuah kata yang bermakna ataupun tidak bermakna. Peluang terdapat kata yang dimulai dan diakhiri dengan huruf vokal ya. Huruf vokal A, I, U, E, O ya. Nah, di sini huruf vokalnya cuma I, A, U doang ya. I-nya double tapi ya. Yaudah. Berarti kan kalau di apa ini namanya dimulai dan diakhiri, berarti yang ujung sama ujungnya doang nih ya, huruf vokal gitu. Oke, kita misalkan apa nih? Kita misalkan yang pertama I sama I deh, I sama I gitu. Nah, berarti yang di sini kita susun yang belum ya nggak, S apa gitu, M, A, K, U ya, itu belum. Nah, kalau ini cuma satu, ini cuma satu, ini 5 faktorial. Nah, berarti jadinya apa tuh? 5 faktorial berapa sih? 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120 ya. 120. Itu kalau dua-duanya I. Sekarang kalau apa namanya? I sama huruf yang lain deh. I sama huruf yang lain, ya huruf vokal ya. Kalau di sini I, berarti di sini jangan selain I. Yang bisa huruf vokalnya berarti A sama U ya. Bisa A sama U gitu. Nah, berarti di sini ada 2, di sini 1 ya. Nah, anggap aja yang A udah dipakai, berarti yang belum dipakai di sini ya. Nah, berarti U masih bisa dipakai ya. Kita tulis deh U. Terus S, M sama K ya gitu. Oke. Sama I-nya belum. Nah, sama I juga. Nah, ini kan beda semua, berarti ini 5 faktorial. Nah, berarti 5 faktorial dikali 2, berarti 240 gitu ya. Oke, sekarang tadi kan I dua-duanya udah. I dengan apa nih namanya nih? Selain I juga udah ya. Cuma di sini bisa dikali 2 nih. Karena I-nya bisa di sebelah kiri ya, atau bisa di sebelah kanan gitu. Ini ditukar ya. I dengan A sama U-nya ditukar bisa ya. Nah, berarti ini kita kali 2 lagi. Nah, berarti berapa tuh? 480 gitu. Nah, sekarang ujung sama ujungnya selain I ya. Berarti kalau selain I cuma A sama U ya gak? Cuma A sama U doang gitu. Nah, berarti ini 1, ini 1. Nah, yang di sini ya selain A sama U, S, M, K sama U. U udah ya. I dan I ya. I dan I gitu. I-nya double kan ya. Nah, berarti kalau seperti ini karena I-nya ada yang double, berarti ini permutasi unsur yang sama ya. Semuanya 5 faktorial dibagi unsur yang sama 2 faktorial gitu. Berapa nih? 120 bagi 2 60. Nah, sama kayak tadi. Yang A sama U ini bisa kita tukar. Maka kita kali 2. Jadinya berapa tuh? 120.
Nah ini kalau kita total ya, semuanya sih kayak kemungkinan itu doang kan ya, huruf vokalnya yang bisa. Nah kalau kita total jadinya berapa tuh? Ini udah 600 tambah 120 jadi 720 gitu kan ya. Nah sekarang kalau namanya peluang, berarti NK yang dicari dibagi seluruh kemungkinannya. Nah NK-nya tadi 720. Seluruh kemungkinan berarti kan di sini ada berapa huruf nih? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti 7 faktorial dibagi unsur yang sama. Unsur yang sama cuma I doang. Iya enggak? Cuma I doang. Nah, berarti dibagi 2 faktorial. Berapa nih jadinya? 720 dikali kebalikan dari 7 faktorial per 2 faktorial, yaitu 2 per 7 faktorial berapa sih? 7 kali berapa nih? 6 kali 5 faktorial itu 120 lah gitu ya. Nah ini kalau kita bagi 120 ini bisa nih kayaknya ya. Jadinya berapa? 6 ya, 6. Nah ini dibagi 6 ya, coret. Berarti sisanya adalah 2 per 7 jawabannya. Yang D, kita lanjut aja deh ya. Kalau ada sin sama cos doang sih sederhana sebenarnya. Kita jadikan cos D ya, karena di sini sin kuadrat itu sama aja 1 min cos kuadrat X gitu kan ya. Ini kurang dari 3 cos, atau dipindahin aja deh, dipindahin min 3 cos X gitu. Kurang dari 0. Nah ini kita kali minus ya, kita kali minus. Ingat kalau dikali minus 1 tandanya kebalik. Ini kan aturan min 2, kalau dikali minus jadi positif 2 cos kuadrat X. Ini plus 2, kalau dikali negatif jadi negatif 2. Nah ini tetap ya, min 3 cos X. Nah karena udah cos X semuanya bisa kita faktorkan. 2 cos X, ini plus 1, ini cos X, ini min 2 ya gitu. Nah lebih besar dari 0. Nah kita dapat cos X nya sama dengan setengah, atau cos X nya sama dengan 2. Kalau ini tidak mungkin, karena cos X paling besar aja 1 ya, nggak mungkin hasilnya 2. Nah berarti kita langsung fokus ke sini. Cos X yang hasilnya setengah adalah cos 60 ya, cos 60. Nah cos itu ada 2 kemungkinan ya. Yang satu dia plus 60 ditambah K 360 gitu kan ya. Yang kedua X min 60 ditambah K 360 ya. Nah di sini karena batasnya cuma dari 90 min 90 sampai 90, berarti X nya cuma masuk yang 60 sama yang min 60 ya gitu. Nah berarti kalau kita buat garis bilangan, nah berarti kan dari berapa tuh, min 90 sampai 90 ya batasnya. Nah di sini ada yang paling kecil min 60, terus 60 di sini. Nah selanjutnya kita uji coba ya untuk menentukan benar atau salahnya. Kita ambil yang di sini deh, di antara minus sama positif ada 0 derajat kan. Kita masukin 0 derajat deh ke persamaan awal aja deh, paling gampang ya. Persamaan awal kita masukin 0, sin 0 kan 0, cos 0 adalah 1 kali 3 berarti 3. 0 lebih kecil dari 3 berarti betul ya, berarti ini benar. Nah berarti untuk daerah yang sini ini betul. Oke. Nah sekarang kita lihat penyelesaiannya masing-masing cuma 1 ya. Maksudnya di sini banyaknya untuk X yang hasilnya 60 itu cuma 1, yang hasilnya min 60 juga cuma 1. Maka kalau cuma 1 atau ganjil penyelesaiannya itu berubah ya, tadinya benar jadi salah, ini juga jadi salah. Nah, maka daerahnya cuma yang ini doang nih, min 60 sampai 60 ya. Min 60 itu min per 3 ya, sampai pi per 3. Nah yang B jawabannya.